Woi. Ini istri saya. Bapak ikut saya. Siap. Apa namanya siapa? Kali. Mana handphone itu? Kali. Handphone itu. Itu lebih tarang. Kung masih bisa harus dibuki. Ini rumah sakit tadi nih. Iya, Ini rumah sakit. Puskes malam. Malam. Iya, malam. Emang ada puskes malam? Ada jadi di rumah. Nah, sekarang kamu cerita. Kenapa kamu lari? Kita rekam ya supaya Soalnya mama kamu aneh kan mama kamu kan. nanti saya ulang Iya. yang jelas ini. Ini Om dilaporin sama mama kamu loh. Pak, sini Pak. Sini. Waktu itu udah di BAP aku. Iya. Nama Bapak siapa? Heri. Bapak Gojek. Saya Maxim. Oh, Maxim. Dia lah Gojek lah. Saya namanya Ojek Nomor Bangket. telepon Bapak tadi yang itu. Iya, itu nomor saya. Nama Bapak. Apa siapa namanya? Heri. Heri. Nama lengkapnya Heri Wibowo. Iya. Oke. Tadi Bapak dipesan oleh Bukan. anak saya, adik saya. Tadi kan dia naik kucing trip ya. Yes, betul. Nah, tengah jalan, saya stop, saya nggak ada penumpang. Karena dia mau jemput apa istrinya ya? Iya. Oke. Terus Terus Jadi itu pindah. ceritanya seperti ini Om. Jadi kan dari RPS ini itu kan ke puskes. RPS apa? RPS itu rumah perlindungan sementara Om. Oke. Gitu. Jadi emang tadinya Loli itu di rumah aman, tapi nanti pindah lagi ke RPS karena di rumah aman ini sering ribut. Rumah aman ini di mana? Rumah aman ini di bawah dinas sosial. Di mana itu? Itu di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Situ berapa lama kamu tinggal? Di rumah aman 3 bulan, di RPS 2 bulan. Oke, berarti udah hampir 5 bulan ya? Udah 5 bulan. Oke, di rumah aman itu selama ini kamu merasa seperti apa? Ya disatuin Om, disatuin sama orang open BO, kena HIV Oh, juga. enggak open BO itu maksudnya perempuan-perempuan itu? Perempuannya open BO Om. Jadi aku disatuin sama orang open Itu BO. dinas mana? Dinas Dinas DKI? sosial, dinas sosial DKI. Yang tempat kamu safe house yang dibilang safe house Yang itu? dibilang safe house itu. Oke, terus? Jadi di sana itu disatuin sama orang open BO, kena HIV juga, sama orang ODGJ, mohon maaf, orang yang gangguan jiwa disatuin, terus disatuin juga sama, pokoknya disatuin sama semuanya Om. Loli ini disatuin sama semuanya, tempatnya kotor, bau, panas, Itu kamu sampaikan nggak ketika kamu sudah di disampaikan BAP, Om. di polisi? Sudah disampaikan Apa Om kata semuanya. mereka? Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang Om. bisa yang membiayai kamu itu siapa? Nggak ada sama sekali Negara dibiayain. berarti? Iya. Makan dari mereka. Iya, bahkan yang Nikmir bilang, mau maaf ya Om, saya manggilnya emang Nikmir, sudah tidak mau manggil Mama. Jadi emang si Nikmir ini kan sempat bilang juga ke media bahwa dia sudah ketemu dengan saya. Iya. Itu tidak pernah sama sekali dia ketemu sama Kamu saya. nggak Om. pernah mau ketemu dia? Bukan nggak mau, dianya nggak pernah Om ketemu sama saya. Bahkan sayanya mau, dianya nggak mau. Ya udah Dia bilang selama katanya- di safe house. Sama di safe house sampai sekarang. Jadi dari awal sampai sekarang itu tidak pernah ketemu. Bahkan dari awal pun dia kabur Om. Dia kabur waktu dia nganterin, setelah dia nganterin saya di Polres. Waktu pengen di BAI, saya sempat tuh di situ ribut sama beliau karena saya minta HP saya, karena kan itu hak saya yang beli bukan dia, Iya. gitu loh. Saya pengen HP saya karena saya juga pengen menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat omongan saya, itu kan hak saya gitu loh Om. Dia nggak mau kasih Om. Saya juga sempat minta tolong ke polisi, Bang Daru, ya penyidiknya. Dia tetap dia bilang katanya dia nggak tahu. Sedangkan saya bilang di sini HP tersebut ada di Nikmir, tolonglah diambilin, gitu
gitu loh, biar gak ada kejadian di sini ribut. Saya bilang seperti itu, tapi dari pihak mereka bilang nggak tahu. Di situ loh saya pukul meja, saya marah lah di situ. Kamu diperiksa kemarin? Iya, waktu awal BAI Om, waktu yang setelah dijemput secara paksa dari apa? BAP maksudnya? Enggak, waktu awal-awal Om. BAI berita acara berita Ya, acara. waktu awal-awal dijemput secara paksa Iya, dari iya, apartemen, iya. itu pun juga kenapa saya ngebrontak, saya minta tolong, itu pun juga karena saya nggak tahu saya mau dibawa kemana, gitu loh. Ya saya nggak tahu, gitu kan. Kalau misalnya dari awal dia bilang dan dia izin atau mungkin secara baik-baik dia datang, mungkin saya tidak akan seperti itu, gitu loh. Tapi di sini dia datang ke apartemen saya 2 kali. Dia bilang pertama dia bilang katanya saya di sini kabur, padahal saya nggak kabur. Gitu loh, padahal pada saat itu saya juga nggak tahu kenapa kok bisa banget pas banget waktunya ketika saya pergi tiba-tiba dia datang terus dia ngebikin cerita seolah-olah saya kabur gitu loh. Itu yang pertama, makanya saya sempat ngebikin story itu pada saat itu. Baru tuh kebesokan harinya tiba-tiba ada yang ngetok pintu apartemen saya. Yang ngetoknya itu pengelola apartemen, wanita. Saya pikir oh perempuan pengelola apartemen, ada apa nih, mungkin mereka sudah melihat bahwa si Niklir ini datang ke apartemen saya tanpa izin saya, mungkin pengelola tersebut pengen ngebikin saya nyaman atau pengen apapun itu, makanya mungkin mereka pengen mendatangi saya dan mungkin pengen meminta maaf gitu ya. Tapi enggak Om, malah justru itu triknya mereka biar saya buka pintu. Jadi pada saat itu saya baru bangun tidur Om, tiba-tiba terus saya sempat pengen ngebikin video klarifikasi yang kedua. Ya kan, saya lagi bikin video klarifikasi yang kedua, tiba-tiba ada yang ketok. Saya diam dulu, saya bilang, siapa? Kami dari pengelola apartemen, suaranya perempuan tuh, gitu. Makanya saya pengen buka pintu, saya bukalah pintu sedikit, gitu kan. Oh ada apa nih pengelola apartemen? Saya buka pintu sedikit, tiba-tiba langsung ada suara laki-laki, Laura. Oh di situ saya langsung panik dong Om, gitu loh. Saya langsung nahan pintu sampai pada saat saya waktu awal-awal saya dijemput secara paksa itu, badan saya semuanya biru Om. Ada juga cakaran di sini, saya diseret, saya digotong, saya dicengkram, saya ditahan. Banyak banget juga laki-laki yang megang paha saya. Dokter Oki pun saya juga sempat